warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, khususan sedanten hadirin wal hadirat jamaah Jumat dan jamaah Masjid As-Sakinah. Masjid As-Sakinah. Alhamdulillah yang pada beliau sedanten, pada panjenengan sedanten ingkang kawula mulyakaken dan kawula Taniun sewu dalem sadèrèngipun matur pilih dalem menawi wonten ada kesalahan ataupun kekhilafan, bila nanti ada ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan sebelumnya saya di sini atas nama Ahmad Syiful Fuad merupakan batal ataupun pengganti daripada beliau Haji Komudin. Mohon maaf, pada pagi hari ini beliau berhalangan untuk hadir, dan semoga saya merupakan bagian batalnya, bukan batal yang bola, batal yang keliru, batal yang salah, tapi merupakan kalau batal betul atau batal bagian daripada keseluruhan daripada beliau tentu tidak, tapi setidaknya maka saya termasuk bagian daripada batal istimewa ataupun batal yang masih termaktub dalam bagian apa yang dimiliki oleh beliau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya serta inayahnya, yang mana kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan amat begitu sangat luar biasa, terutama kenikmatan dan juga berupa keimanan dan ketakwaan, yang mana itu esensi daripada puncak dari kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah di dunia. Dan semoga kelak kita semua akan mendapatkan kenikmatan yang maha paripurna, yang paling lucu, yang paling dihambang, yang paling dinanti-nantikan oleh setiap hamba-hamba yang alim dan soleh, yakni kenikmatan nanti di surga bisa berwajah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Dan saya di sini akan menyampaikan beberapa pesan dari Rasulullah di beberapa ulama terkaitan dengan keimanan. Jadi Rasulullah sendiri mengabarkan bahwa keimanan itu ada banyak cabang atau bukti, yang mana cabang yang paling tertinggi daripada keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Itu merupakan puncak daripada keimanan. Sedangkan keimanan yang paling rendah adalah keimanan dengan cara melakukan hal-hal kebaikan meskipun toh itu kecil, sebagaimana menyingkirkan batu, menyingkirkan dahan-dahan
sehingga menghambat perjalanan orang-orang. Nah itu termasuk bagian daripada keimanan yang terkecil. Terus karena pada dasarnya keimanan seseorang itu dapat mengantarkan kepada ridho dan juga ampunan Allah. Itulah yang dinanti-nantikan daripada hamba-hambanya Allah terkait dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Rasulullah terkait dengan keimanan tersebut itu bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa'afduluha qawlu la ilaha illallah wa annaha imatatul adha 'anil thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya iman itu lebih dari 70 cabang ataupun bukti. Yang paling utama daripada keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, ucapan la ilaha illallah ini merupakan keimanan yang bentuk qaulul lisan ataupun ucapan lisan. Sedangkan yang paling rendah adalah imatatul adha, menyingkirkan hal-hal kecil yang sekiranya mengganggu orang lain dalam melintas atau melewati jalan-jalan anitorik dari jalan. Dan itu juga termasuk daripada keimanan. Jadi al-kabir, kita jangan meremehkan hal-hal yang kecil yang sekiranya itu dapat mengganggu orang lain. Karena dengan kita menyingkirkannya, dengan kita menghalanginya, itu juga salah satu wasilah kita juga akan dipermudah oleh Allah. Karena berdasarkan man nafasa alaihi kurbatan min dunya nafasa Allah kurbatan min qurbil akhir. Barang siapa yang mempermudah urusan hamba-hambanya di dunia, ya, urusan manusia sesama manusia di dunia, maka Allah akan mempermudahnya atau memuluskannya kelak ketika pada hari akhir, mikro akhir dari perkara-perkara urusan akhir. Dan menyikapi hal yang paling rendah dari keimanan, yaitu menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Nah, ini merupakan keimanan yang berupa amal jawari ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan anggota tubuh. Menyikapi hal ini, ada beberapa peristiwa yang mengantarkan seseorang tersebut mendapatkan ridho oleh Allah sehingga dimasukkan ke surga. Sebagaimana kisah yang sudah kita kenal, yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya Sayyidina Umar ini suatu ketika berjalan-jalan menjumpai anak kecil yang membawa burung, membawa seekor burung. Mengetahui hal demikian, lantas Sayyidina Umar tersebut berinisiatif untuk membeli burung tersebut. Setelah membeli burung tersebut, kemudian Sayyidina Umar ini membebaskannya, alias tidak dikurung untuk dirawat dan sebagainya, tidak, akan tapi dibebaskan. Tidak berselang lama Sayyidina Umar meninggal. Lantas jumhur ulama, sebagian daripada orang-orang
itu bermimpi Sayyidina Umar mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, dengan wajah yang sangat berseri, wajah yang sangat bersinar. Lantas ditanya, wahai Sayyidina Umar, apa yang membuatmu mendapatkan ampunan dan juga ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sayyidina Umar berkata, yang membuat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukan karena saya, bukan karena kesulitan saya, bukan karena kedermawanan saya, bukan karena amal soleh saya, bukan karena ibadah saya, akan tetapi karena satu hal kecil yang bisa mengantarkan kita, yakni suatu ketika saya membeli burung dari anak kecil, lalu saya bebaskan. Nah, ini salah satu cerita daripada satu hal kecil. Selama hal tersebut itu bisa berdampak besar pada kehidupan makhluk yang lain, meskipun toh itu jenis makhluk yang berbeda dengan jenis kita, entah itu jin ataupun hayawan. Bagaimana kisah? Juga ambilkan kisah yang lain, yakni dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Bahwasanya dikisahkan Imam Ghazali itu juga memiliki karya yang sangat luar biasa, fenomena yang sudah kita ketahui bersama tentang Ihya Ulumuddin, juga karya itu sangat banyak sekali. Dan suatu ketika kita cerita Imam Ghazali, terus ada ulama yang berbimbingan Imam Ghazali. Lantas ditanya, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Anda? Allah sangat memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada di sini. Lantas apa yang membawamu mendapatkan ridho dan juga kenikmatan tersebut? Apakah karena amalmu? Apakah karena ibadahmu? Apakah karena karyamu? Apakah karena kebaikanmu, kebajikanmu? Tidak, tidak karena itu semua. Akan tetapi karena satu hal kecil yang membuat Allah ridho, yakni suatu saat pas waktu saya menulis karya saya, kitab saya, ada seekor lalat yang hinggap, lalat yang tampak sangat kehausan hinggap di tinta saya. Kemudian ia menghisap tinta saya, namun aku biarkan begitu saja sampai dia merasa cukup. Itulah hal yang membuat saya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga tidak kisah yang lain. Ini disabdakan, ada sebuah hadis yang mengisahkan ada seseorang laki-laki yang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah duri yang menghalangi jalanan, kemudian dihilangkan. Redaksi hadisnya itu, bainama rajulun yamshi bittariq wajada husna syauqin ala tariq fa akhbarahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Suatu saat ada seorang laki-laki yang berjalan di suatu jalan, kemudian dia itu menjumpai
sebuah dahan yang berduri yang menghalangi jalan. Lalu dia menyingkirkannya. Fasyakallahu lahu faghfar. Lantas Allah bersyukur padanya dan juga memberikan ampunan padanya. Ini hal kecil hanya menyingkirkan dahanan di jalan yang sekiranya dapat membahayakan. Lebih-lebih sekarang, padahal zaman dulu itu belum ada suatu kendaraan yang beroda atau kendaraan yang sekiranya itu dapat membahayakan orang lain. Orang katakan resiko untuk bahaya seseorang itu sampai terjadi kecelakaan yang fatal ini kan sangat minim. Karena mungkin kendaraan yang dikenakan mungkin dipakai hewan semacam unta dan sejenis. Berbeda dengan sekarang, kendaraan kita itu mayoritas sudah bermotor, minimal sepeda kayu itu sepeda ontel macam itu. Nanti ada motor, ada mobil, yang mana dengan adanya dahan kecil ataupun bebatuan ataupun kritik dan sebagainya itu tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu pengguna jalan dan ada kemungkinan membahayakan pengguna jalan. Alangkah baik dengan hal demikian kita singkirkan. Kalau kita mengetahui hal demikian, kita singkirkan, kita buat yang menghalangi jalan tersebut. Siapa tahu hal tersebut itu dapat mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah esensi ataupun hal yang paling didambakan oleh makhluk-makhluk. Karena masuk surga ataupun tidak itu otoritas penuh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena seorang tersebut itu rajin beribadah, berbuat kebaikan, amalnya banyak, amalnya sedikit ataupun tidak, itu tidak menjadi jaminan. Akan tetapi semua itu murni fadl minallah, keutamaan daripada Allah. Jadi tidak menutup kemungkinan amal yang sedikit sekalipun itu bisa mendapatkan ridho. Sebagaimana kisah yang lain, ini ada seseorang wanita yang pekerjaannya itu pekerjaan kotor, senantiasa berbuat kotor dan sebagainya. Suatu ketika dia itu menjumpai seekor kucing yang sangat kehausan, wakilah anjing. Nah, ini yang mengatakan tapi insya Allah aku yang buat kucing. Nah, kucing yang kehausan, dia sebenarnya juga merasa kehausan, akan tetapi dia itu memiliki meskipun perbuatan yang kotor, tapi masih ada sedikit jiwa bersih ataupun hati bersih yang masih welas ataupun ada kasih sayang kepada sesama. Meskipun tak itu berupa kucing, jika dia mendahulukan kucing daripada dirinya sendiri, akhirnya dia itu mengalir sumur untuk meminumkan kucing tersebut. Sampai-sampai karena dia itu mengutamakan kucing tersebut hingga dia itu mati, tidak berselama. Lantas malaikat ini mengatakan amalnya, bahwasanya amalnya wanita ini dan sangat buruk karena perbuatannya itu selalu perbuatan yang buruk dan kotor dan sebagainya. Akan tetapi Allah memiliki otoritas penuh dalam hal ini, memberikan ampunan, bahkan dia itu menolong hewan tadi atau mendahulukan, memprioritaskan hewan tadi daripada dirinya sendiri, padahal sama-sama harus. Ini juga termasuk bagian daripada amal meskipun kecil. Jangan pernah kita anggap remeh
itu yang bisa mengantarkan kita ke mendapatkan ridhonya tersebut. Di sisi lain, beliau juga memperingatkan kita agar jangan pernah mengganggu, apalagi sampai mencelakakan sesama muslim. Sebagaimana yang terungkap dalam hadis, mantor dorallahu bihi, barang siapa yang membahayakan orang lain, lebih-lebih saudara kita sendiri sesama muslim, maka Allah akan menimpakan bahaya kepadanya. Wa man syaqallahu alaihi. Begitu juga barang siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah juga akan menyusahkan kehidupan. Pesan Nabi sangat jelas bahwasanya setiap hal, setiap perbuatan itu pasti ada balasnya. Refleksi kita. Kalau memang kita berbuat baik, maka tentu tidak usah menunggu balasan. Kita berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan pula, sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Orang yang berbuat baik maka akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat, dan bahkan lebih daripada 700 kali lipat, dan bahkan hanya Allah lah yang mengetahui lipatan kebaikan tersebut ataupun yang mau balasnya tersebut. Nah, ini bukti daripada fadlnya Allah ataupun keutamaan Allah kepada hamba-hambanya. Yaitu satu perbuatan baik minimal oleh 10 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Minimal kalau kita berbuat baik kepada teman kita, saudara kita, tetangga kita, ataupun siapapun itu yang berada di sekitar kita, pasti tentu kita juga akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Begitu juga sebaliknya, orang yang berbuat jelek dengan dia itu niat berbuat jelek, kalau dia itu melakukannya, maka dia akan dilipatkan 1 kali lipat atas perbuatan jelek tersebut. Nah, ini juga bukti bahwasanya luasnya Allah atau kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Berbuat jelek pada orang lain, ini hanya dibalas 1 kali lipat saja. Sedangkan kalau kebaikan itu 10 kali lipat dan bahkan lebih daripada. Itu kan merupakan suatu hal yang istimewa, suatu hal yang patut kita syukuri. Alasannya Allah itu maha besar, Allah itu maha pemberi segala. Nah, itu juga merupakan nikmat yang sangat luar biasa, kita patut kita syukuri. Selanjutnya berkaitan dengan keimanan tersebut, jangan pernah wal haya. Sedangkan tadi yang terakhir disebutkan wal haya syu'batun minal iman. Sedangkan rasa malu isi itu merupakan bagian daripada keimanan. Nah, rasa malu ini merupakan amalul qulub, pekerjaan hati. Jadi kesimpulan dalam ini, keimanan itu harus didasari atas 3 hal. Yang pertama, melalui lisan. Jadi kita ucapkan la ilaha illallah, tauhid. Namun kita tancapkan, kita tanamkan, kita biasakan di dalam hati, terus kemudian kita buktikan dengan jawari, dengan anggota tubuh kita. Karena
masing-masing daripada iman. Nah itu ada berupa sholat. Sholat itu merupakan syu'batun minal iman, juga termasuk bagian daripada iman. Terus zakat, puasa, haji, birrul walidain, itu juga termasuk bagian daripada iman. Terus silaturahim, silatul arham ataupun silaturahim, menyambung tali persaudaraan, itu juga termasuk daripada keimanan. Terus juga berbuat baik pada jiwa, pada tetangga-tetangga kita, itu juga termasuk bagian daripada keimanan. Dan masih banyak lagi. Terus para ulama juga bahwasannya keimanan itu apakah dapat bertambah atau keimanan juga semacam itu saja. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya keimanan itu dapat bertambah. Yang mengartikan bahwasanya keimanan yang bertambah tersebut adalah dibuktikan dengan adanya yakin, keyakinan. Jadi seseorang jika dia dalam kesehariannya, dalam beribadahnya, dalam kebaikannya, dalam beriman kepada Allah, itu dia semakin yakin, semakin bertambah yakin, semakin bertambah yakin. Dan inilah membuktikan bahwasanya orang tersebut itu mencapai taraf kamalul iman yang paling sempurna. Nah, ini menurut daripada sebagian. Adapun menurut ulama yang lain, keimanan itu tidak bertambah layak dan layak, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Keimanan ya tetap macam itu. Ya. Nah itu berdasarkan daripada ulama yang mengatakan bahwasanya keimanan itu dapat bertambah berdasarkan firman Allah. Wa yazdadu alladziina aamanu iimanan. Kemudian mereka bertambah keimanan mereka. Orang-orang yang beriman itu semakin beriman. Tambahlah orang-orang yang beriman semakin beriman. Nah, ini menjadi dasar bahwasanya keimanan itu dapat bertambah. Terus ulama ini juga berpendapat la yakhruju al-'abdu minal iman illa idza jahada bima unzila 'alan nabi. Seseorang hamba itu tidak keluar dari koridor keimanan jika dia itu tidak mengingkari apa yang diperintahkan terhadap nabi. Fa'in amana wa saddaqa bima unzila 'alan nabi fa huwa kamilul iman. Jika seseorang ini beriman dan juga membenarkan terhadap apa yang diturunkan kepada nabi, maka seorang tersebut itu tergolong daripada orang yang kamil iman, imannya itu sempurna. Demikianlah hal yang berkaitan dengan jadi fondasi daripada keimanan tadi ada 3 fondasi. Yang pertama harus talafut, dilafatkan melalui lisan. Terus juga ditanamkan dalam hati. Terus yang terakhir direalisasikan ataupun dikerjakan. Tidak hanya sebatas diucapkan saja, tidak cukup. Terus diimani saja, ditanamkan dalam hati saja, belum dalam. Nah, tapi sebagai penyempurnanya itu direalisasikan, dibuktikan, dibiasakan, juga dilakukan setiap hari. Minimal kita berbuat baik kepada sesama, kepada orang tua kita terlebih, kepada famili kita, terhadap
anak kita, terhadap tetangga kita, terhadap sekitar kita, terhadap masyarakat luas. Semoga kita semua diberikan tetap iman, ketakwaan, senantiasa mendapatkan kemudahan dalam segala hal, mendapatkan kenikmatan yang senantiasa kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari, dan kenikmatan perjumpaan pada pagi hari ini. Semoga ini merupakan awal dari perjumpaan kelak kita nanti bersanding dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW di surga. Mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang berlebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Walau tidak berdoa wa qadarika ya